Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Untuk mengawali pembelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama ya, yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Silakan para pemimpin doanya. Siap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Untuk mengecekkan kebersihan hari ini ya. Coba kalian lihat sekeliling kalian ya. Bakunya coba dicek ya, bakunya. Ada yang sampah? Ada kotorannya ya? Ada berserakan? Nah, sekarang selanjutnya seragamnya. Ayo dicek. Sudahkah lengkap? Basuh atributnya. Semua sudah lengkap? Sudah. Didin ada sebuah gambar ya. Sebuah gambar tentang perasaan kalian. Nah, tentang emoji ya. Coba ya. Di sini ada gambar emoji. Nah, coba apa sesuai dengan perasaan kalian? Nah, ini aku tunjukkan ya. Coba ini gambar apa? Gambar sedih. Coba kalau sedih, apakah di sini ada yang sedih? Nggak ada. Semua senang hari ini? Nah, selanjutnya loh, ini ada gambar. Wih, matanya merah. Tuh, ini sedang apa ini gambar ini? Marah ya, sedang marah. Ada apa yang di sini yang marah? Jadi tadi marah-marah di rumah karena uang sakunya kurang? Ada? Nggak ada. Berarti kalian anak yang baik ya. Sebelum melanjutkan pelajaran hari ini, Bu Didin akan mengenalkan kalian terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk kelas sama kalian? Ya, tidak masuk semua hari ini? Alhamdulillah. Berarti kalian semua sehat semua ya, sehat walafiat ya, dan semangat untuk berangkat ke sekolah. Semangat feedback ya, mengajar kalian feedback ke pelajaran atau materi yang sebelumnya dipelajari ya. Coba kalian buka buku kalian, buku PKS ya. Kalian buka halaman 60. Sudah dibuka halaman 60? Baik ya. Kemarin, di hari kemarin Bu Didin menerangkan tentang penerapan sila-sila Pancasila. Coba kalian mesti ingat apa ya? Sila-sila Pancasila ya. Ibu akan tanya ke kalian. Contoh penerapan sila Pancasila sila ke-1. Coba contohnya apa? Yang pertama, rajin beribadah. Terus yang kedua, saling menghormati. Yang ketiga, berdoa sebelum belajar yang sudah kita lakukan tadi hari ini ya. Nah, terus lagi penerapan nilai-nilai Pancasila yang kedua. Contohnya apa? Oh iya, hidup tolong menolong. Terus yang kedua, saling menghargai ya. Terus yang ketiga, menghormati ya, masih sesama, baik kepada orang tua, kepada bapak ibu guru juga anak-anak ya, teman-teman maksudnya ya. Lagi ada pertanyaan yang ketiga. Sebutkan contoh
toh penerapan nilai-nilai Pancasila yang ketiga. Hidup rukun. Yang ketiga. Betul sekali. Sekarang penerapan nilai-nilai Pancasila yang keempat. Pemilihan ketua RT. Pemilihan ketua kelas. Ya Allah, bagus sekali. Pintar sekali, saya masih ingat ya. Ya, penerapan nilai-nilai Pancasila yang kelima. Hidup hemat. Tidak boros. Hidup sederhana. Berarti saya masih ingat ya, kalian ya masih ingat sekali ya, pinter ya, bagus sekali. Nah, jadi penerapan nilai-nilai Pancasila itu sangat penting. Penting apa enggak? Penting dalam kehidupan sehari-hari kalian. Kenapa harus diterapkan, Bu? Nah, kalau kita mau menerapkan nilai-nilai Pancasila, itu akan membuat kalian menjadi manusia yang memiliki karakter berbudi luhur ya, menjadi manusia yang sukses di masa depan. Sekarang supaya lebih semangat lagi, Ibu akan mengajak kalian untuk bermain. Mau tidak bermain? Nah, ini bermain juga berhubungan dengan materi yang akan Ibu bahas hari ini tentang aturan ya. Jadi ini ada permainan yang menarik, namanya tepuk waktu. Nah, tepuk waktu ini ada aturannya. Apa aturannya, Bu? Harus konsentrasi. Jadi kalian harus konsentrasi. Yang tidak konsentrasi nanti akan mendapatkan sanksi. Sanksinya apa? Nah, sanksinya maju ke depan. Dapat sanksi apa? Menyanyi atau menari. Nah, ya, tuh aturannya. Ya, sudah siap? Nah, sebelumnya Bapak kasih tahu contohnya. Contohnya ya. Jadi kalau dibikin ucapkan tepuk waktu, kalian tepuk 2 kali. Tepuk waktu. Waktu pagi 1 kali. Waktu siang 2 kali. Waktu sore tepuk 3 kali. Waktu malam ini tidak ada suara. Paham sampai di sini? Paham. Bisa dimulai? Bisa. Ya, kita mulai ya. Hitung ya. 1, 2, 3. Tepuk waktu. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk sore. Tepuk malam. Berarti hari ini konsentrasi semua ya. Bagus sekali ya. Ada yang tidak konsentrasi, permainannya selesai sampai di sini saja. Kenapa? Karena permainan tidak bisa berjalan dengan lancar karena ada yang melanggar aturan ya. Jadi nggak apa-apa karena ini adalah cuma permain ya, biar tambah semangat kalian untuk belajar ya. Baik, sebelum bikin lanjutkan lagi ke materi berikutnya ya. Ini permainan ini itu sangat berkaitan dengan materi yang akan kita bahas ya, yaitu tentang norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi ini sudah pernah dibahas di kelas 5 tahun sebelumnya. Masih ingat nggak materi tentang norma-norma? Masih. Nah, coba Kak Budi mau beri pertanyaan ya. Coba. Ada yang tahu maksud norma itu apa? Coba. Iya, Pak ya? Nah, norma adalah aturan dalam kehidupan kita. Benar? Benar. Nah, iya. Norma itu adalah sebuah aturan dalam kehidupan kita yang mengatur hidup kita supaya kita terarah, terkontrol menjadi orang yang lebih baik. Perilaku, norma adalah perilaku yang menangkap
perilaku kita untuk bisa membatasi, ya, menjaga diri kita. Kalau kita melanggar, tidak bisa membatasi diri perilaku kita, akan apa? Mendapat sanksi. Sanksinya apa, Bu? Ya tadi sanksinya tidak punya teman, ya, orang nggak mau bergaul dengan kita, dapat cemoohan, dapat gunjingan dari orang-orang sekitar. Dijelaskan ya tujuan dari pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, di sini peserta didik dapat mengenal, memahami jenis-jenis norma. Jadi kita akan bahas tentang jenis-jenis norma. Yang kedua, peserta didik dapat memahami apa sih fungsi dari norma, ya. Dan yang ketiga, peserta didik mampu berperilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Nah, ini ya, bisa lihat semua. Nah, ini adalah pengertian dari norma, ya. Jadi norma itu adalah seperangkat aturan sosial atau panduan hidup manusia, ya, yang tidak tertulis dan berlaku dalam kehidupan masyarakat, ya. Norma akan mempengaruhi tindakan kehidupan kita sosial, ya, di masyarakat, baik secara individu maupun kelompok secara luas, ya. Jadi norma itu sangat berpengaruh sama perilaku kita, ya, berinteraksi dengan masyarakat. Jika tidak ada norma kehidupan di masyarakat, bagaimana keadaannya? Bisa kacau. Maka dari itu aturan dalam bentuk norma itu tetap harus dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Coba sampai di sini sudah paham apa arti norma? Jadi norma itu sangat penting nggak buat kita? Sangat penting, ya, menjaga perilaku kita. Lanjut. Nah, ini fungsi dari norma, ya. Di sini norma fungsinya itu apa? Memberi batasan, ya, pada kita, yaitu berupa apa? Perilaku atau larangan bagi individu maupun masyarakat dalam berperilaku. Norma itu memaksa individu maupun masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, ya, dan menjaga solidaritas antar anggota masyarakat, ya. Memaksa, ya, memberi batasan itu fungsi norma, tapi memberi batasan yang bagus untuk menata hidup kita menjadi orang yang lebih baik, ya, supaya hidup kita nyaman, damai, ya, tidak kacau, ya. Semua kehidupan itu pasti ada aturan. Kalau nggak ada aturannya, pasti kehidupan kita akan menjadi apa? Kacau. Sekarang kita lanjut ke jenis-jenis norma, ya, jenis-jenis norma. Nah, ini jenis-jenis norma apa saja yang kita kenal? Yang pertama, norma kesusilaan, norma agama, norma sosial, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, ada 5 jenis-jenis norma, ya, yang ada. Lanjut, kita akan membahas tentang norma kesusilaan itu apa, ya. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup, ya, peraturan hidup yang berasal dari hati nurani kita, manusia, sifatnya umum atau universal, ya, artinya dapat diterima oleh seluruh umat manusia, ya. Itu dari hati nurani kalian. Contohnya bersikap jujur, ya, itu kan dari hati kalian, ya. Kalau ada barang misalnya, ya, kamu menemukan barang di situ, ada 2 pilihan di hati kamu, saya ambil atau saya kembalikan atau saya umumkan itu barang yang saya temukan. Nah, tergantung hati nurani kalian. Nah, berarti kan kamu nambah. Nanti kalau ketahuan resikonya apa? Akan mendapatkan sanksi. Sanksinya berupa apa? 1, kalau ketahuan bisa dimarahi, dihukum. Yang kedua tadi, menghormati orang lain. Belajar untuk menghormati orang lain.
Ya, menghormati siapa? Kalau di rumah orang tua. Kalau di sekolah bapak ibu guru. Kalau di sekolah ya. Lanjut. Norma agama. Norma agama adalah pedoman yang berasal dari ajaran agama, aturan yang berasal dari agama. Fungsinya untuk mengatur perilaku manusia berdasarkan keyakinan dan nilai-nilai religius. Ya, ini sudah tercantum di Al-Quran ya, di kitab suci kita sebagai umat Islam. Ya, ada aturannya. Contohnya apa pun norma agama? Menjalankan ibadah sesuai keyakinan. Ya, tidak mencuri. Kalau kalian melanggar ini semua apa akibatnya? Berdosa. Dan nanti di akhirat akan dibalas masuk apa? Ini norma agama ini. Ya, balasannya di akhirat. Di sini nggak dapat balasan, tapi ya di akhirat nanti kamu akan dapat hukuman. Masuk neraka. Tapi kalau di dunia hukumnya apa? Hukumannya cuma mungkin orang-orang tidak suka dengan kita. Selanjutnya yang ketiga, norma sosial. Norma sosial ini hampir mirip dengan norma kesusilaan. Ya. Aturan yang tidak tertulis yang diterima oleh masyarakat berfungsi untuk mengatur bagaimana individu seharusnya berperilaku dan berinteraksi dalam konteks sosial. Ya, ini juga apa dari hati nurani? Ya sama, dari hati nurani kalian sendiri. Contohnya apa? Menjaga kerukunan, membantu sesama tanpa pamrih, ikhlas. Itu dari hati nurani. Ibu suruh kalian misalnya, kalau ambilkan buku di kantornya, kamu ambilkan. Apakah kamu harus minta pamrih sama Bu Bibi? Jangan minta uang duanya. Boleh seperti itu? Iya, sudah tahu ya. Itu berarti anak yang nggak punya norma sosial. Kalau misalnya kalian melanggar itu bagaimana? Ada norma sosial. Ada teman jatuh, kamu tertawa, itu kan melanggar. Salah satu pelanggaran norma sosial ini. Ya, gimana? Apa sanksinya? Enggak akan punya teman. Teman pasti akan marah dengan perilaku kalian. Lanjut ke norma kesopanan. Norma kesopanan ini adalah norma ya unggah-ungguh ya. Ini unggah-ungguh yang diadakan oleh masyarakat ya untuk mengatur pergaulan dengan dilandasi sikap saling menghormati. Contohnya, yang pertama Pak, mengucapkan berpakaian Lanjut, yang terakhir adalah norma hukum. Nah, ini juga aturan yang dibuat oleh negara dan memiliki sanksi hukum ini kalau dilanggar. Ya, ini memaksa, ini norma hukum bersifat memaksa. Ya, sanksinya apa? Berupa ancaman hukuman. Main-main kalau norma hukum ini. Contohnya mematuhi peraturan lalu lintas. Kalau nggak mematuhi sanksinya apa? Nggak pakai helm misalnya, kena tilang, pasti didenda. Sampai di sini ya, sudah selesai pelajarannya tentang norma-norma. Sampai di sini ada yang belum paham, ada yang ditanyakan? Ada, paham semua. Nah, jadi kesimpulannya, norma yang fasih, norma merupakan elemen yang sangat penting ya untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Penerapan dan penegakan norma yang efektif dapat menghindari yang namanya konflik dan membangun masyarakat yang lebih baik. Ya, Ibu akhiri pembelajaran hari ini ya. Nanti selanjutnya Ibu akan memberi kalian tugas. Tapi sebelum Ibu memberi kalian tugas, IPA refleksi ya, Ibu akan ajak kalian untuk relaksasi. Betul ya, pelajaran hari ini kita relaksasi dulu. Nah ya, coba ikuti petunjuk
Oke, ya. Punggungnya kita sandarkan di kursi, ya. Kalian buat nyaman, setenang mungkin. Tangan di atas paha semua. Taruh di atas paha. Mata dipejamkan. Dengarkan suara dari Bu Titin. Hilangkan semua suara-suara yang ada di sekeliling. Coba dengarkan hanya suara dari Bu Titin. Ya, pejamkan mata, rileks, hilangkan semua beban yang ada di hati semua. Bayangkan kalian berada di sebuah pegunungan. Di sana kalian melihat persawahan yang hijau, tumbuh-tumbuh, ban yang hijau, bunga-bunga bermekaran berwarna-warni. Angin udara sepoi-sepoi menghembuskan ke tubuh kita. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan dengan perlahan-lahan. Buka mata perlahan-lahan. Ya. Bagaimana rasanya ini? Sudah tenang? Sudah melakukan relaksasi yang namanya relaksasi stop. Nah, stop itu apa? Istirahat sejenak untuk mengheningkan, ya, mengheningkan suasana, memberhentikan semua kegiatan yang ada. Sudah hilang beban di hati? Apakah hari ini kalian semua sudah paham pembelajaran yang sudah dibahas hari ini? Sudah. Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Kenapa senang? Pembelajarannya menyenangkan. Terus apa lagi? Oh, belajarnya sangat santai sehingga kalian lupa waktu ya, terasa waktunya ya, begitu Cek? Dan alhamdulillah kalian juga sudah paham materi yang sudah Ibu bahas hari ini. Sekarang Ibu beri waktu kalian untuk memilih kelompok kalian masing-masing sesuai dengan kelompok yang Ibu tentukan. Silakan memilih kelompoknya. Sudah membentuk kelompok? Sudah siap mulai kegiatannya? Di sini Bu Titin akan memberi tugas kelompok. Ya. Ibu akan memberikan ini RKPD ya untuk kalian. Di sini berisikan tentang soal-soal. Ya. Apa sih norma itu? Kalian beri penjelasannya. Ya. Terus contoh-contohnya itu apa? Ya. Dan beserta sanksinya. Nanti ditulis di selembaran. Ya. Dan itu ada di RKPD. Di RKPD nanti berisi soal, berisi lembar jawaban yang akan kalian isi. Ya, di situ juga ada bahan-bahan kertas, ya, divalup untuk pembuatan ini, ya, produk perampilan pop-up book yang berisi tentang norma-norma, macam-macam norma. Ini contohnya, ya. Kalau kita buka, di sini ada norma dan penjelasannya, juga ada contoh, ya. Nanti ada contoh-contoh gambar di RKPD. Nanti kalian bisa gunting dan tempel di kertas halus seperti ini. Selanjutnya, bisa dimulai. Sudah siap? Nanti kalau ada pertanyaan yang kurang jelas bisa tanya ke oke? Jadi ini kelompoknya Zakia, bisa diambil RKPD-nya. Zakia, ya. Kelompoknya Masa. Nah, sekarang silakan ya dikerjakan bersama-sama.
Yang nulis ya, Hengkut yang nulis, ada yang gunting. Ya, Dem sudah selesai. Ya, Fatia. Fatia, sudah selesai kelompoknya Fatia. Nah, kalau sudah selesai, nah, bisa maju untuk presentasi. Siap kelompoknya? Sudah siap? Nah, silakan Fatia sama teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan macam-macam program di Indonesia. Sebelumnya nama saya Fatia. Nomor 1. Norma agama adalah domen moral yang berasal dari Tuhan dan Tunjukkan. suatu agama. Contoh, rajin beribadah, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Sanksinya apabila melanggar ini dapat menang, dosa di akhirat dan dipercaya orang lain. Nah, tuh. Yang kedua, Norma kesopanan adalah aturan tertulis yang mengatur perilaku seseorang yaitu sopan atau ayo coba teman-teman perhatikan Fatia ya. makan dengan sopan, bicara dengan sopan, berpakaian dengan sopan. Sanksinya, apabila melanggar, norma kesopanan adalah berupa cemooh, gunjingan, dan pengasingan dari masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali presentasinya. Kita beri apresiasi kepada kasih mereka ya. Jadi waktunya sudah tak terasa, sudah menunjukkan bel waktu pulang. Ya, sebelum siap-siap untuk pulang, Didin akan memberi tambahan lagi untuk pembelajaran hari ini ya. Jadi pembelajaran hari ini tadi tentang apa? Norma-norma yang ada di kehidupan kita. Apakah norma-norma tadi penting buat kita? Iya, sangat penting sekali anak-anakku. Ya, dalam kehidupan kalian. Dan kalian itu harus diterapkan. Supaya apa? Supaya kalian menjadi manusia yang berkualitas. Sekian ya materi yang Ibu sampaikan hari ini ya. Semoga bermanfaat ilmunya bagi kalian semua ya. Semangat terus belajar dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang ditemasi ya. Ditemasi, kita persiapan pulang, semua buku-buku dimasukkan ke dalam tas masing-masing. Nah, sudah siap semua? Duduk yang manis, persiapan untuk pulang. Nah, ya, untuk mengakhiri kegiatan hari ini ya, kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Kalian silakan berdiri tangannya. Siap. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompoknya Kevin bisa pulang duluan.